Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang dua tipe komunikasi yang akan sangat-sangat berpengaruh pada kehidupanmu, ya. Nah, jadi dua tipe komunikasi itu apa sih? Jadi pada prinsipnya manusia itu tidak lepas dengan eh, komunikasi, dan kualitas komunikasi kita itu akan berpengaruh kepada kualitas kehidupan kita, ya. Nah, dua tipe komunikasi itu adalah yang pertama, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, ya. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya. Nah, yang pertama, mari kita bahas yang pertama ya, bagaimana kita berkomunikasi ke diri kita kayak gitu. Satu orang yang paling dekat sama diri kita, yang 24 hour bisa sama kita, itu adalah diri kita sendiri. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa kita memberikan kata-kata yang mungkin kurang positif ataupun kecenderungannya negatif, yang akhirnya cara kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri itu akhirnya berdampak pada hasil-hasil yang kita terima di dalam kehidupan. Ya, misalnya contoh kita eh, mau presentasi misalnya di hadapan direksi gitu ya. Ini yang saya alami juga. Kalau misalnya kita mengatakan dalam diri bahwa udahlah aku nggak bisa, aku kan juga levelnya cuma ini, gimana aku bisa pede di depan direksi, kayaknya aku nggak layak deh. Nah, itu salah satu contoh komunikasi yang kurang positif, yang akhirnya kalau kita memberikan kata-kata tersebut ke dalam diri kita, itu akhirnya menghambat diri kita untuk maju kayak gitu, ya. Nah, jadi harus diubah. Akhirnya pola pikir seperti itu saya ubah menjadi saya pasti bisa presentasi dengan baik di hadapan para direksi. Saya udah menyiapkan materinya, saya udah menyiapkan semuanya, dan di sini uh, tujuan saya bukanlah untuk mengimpress mereka dengan presentasi saya, no. Tapi saya mau untuk memberikan wawasan, memberikan insight pada apa yang terjadi di perusahaan ini dari sudut pandang human resource ya. Karena saya kerjanya di human resource di departemen tersebut, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi bahan untuk make decision selanjutnya untuk membuat perusahaan ini jadi jauh lebih baik, ya. Nah, jadi dari yang awalnya saya berkomunikasi kepada diri sendiri yang membuat diri saya minder, saya ubah menjadi komunikasi yang bisa buat diri saya jadi jauh lebih pede, jadi jauh lebih semangat kayak gitu, ya. Dan akhirnya kata-kata tersebut akan bisa berdampak kepada perubahan tindakan, dan akhirnya tindakan tadi akan berdampak kepada hasil yang kita miliki, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi komunikasi ke dalam diri itu sangat krusial untuk eh, pencapaian-pencapaianmu di dalam kehidupan. Oke. Nah, terus yang kedua yang berpengaruh kepada kehidupan kita yaitu adalah cara komunikasi kita ke orang lain, ya. Karena sebagai manusia kan kita makhluk sosial ya. Kita nggak bisa sukses sendirian kayak gitu. Nggak bisa cuma mengandalkan kekuatan sendiri ataupun mengandalkan diri sendiri untuk sukses. Itu sangat-sangat sulit. Kita pasti perlu butuh orang lain untuk kita bisa sukses bareng kayak gitu. Ataupun kita perlu orang lain untuk akhirnya membantu kita untuk mencapai tujuan kita. Sama kayak misalnya contoh ketika kuliah deh. Ketika kuliah kan kamu pasti mendapatkan banyak tugas gitu. Mendapatkan banyak tugas, ada yang tugas kelompok kayak gitu. Dan ketika ada tugas kelompok, pasti kamu dituntut untuk bisa bekerja sama gitu kan dengan teman kelompokmu kayak gitu. Bagaimana bisa contribute, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik, bagaimana bisa bekerja sama dengan baik sehingga bisa dapat nilai bagus. Lalu akhirnya ketika misalnya kamu udah mau lulus gitu, ada sidang skripsi dan lain-lain, pasti kamu dihadapkan, kamu harus bisa presentasi, kamu harus bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbingmu, dengan uh, dosen penguji dan lain-lain, sehingga kamu bisa mendapatkan uh, nilai yang bagus dan akhirnya kamu bisa lulus gitu, ya kan? Terus misalnya juga ketika kamu udah lulus, terus kamu mau lagi cari kerja, itu pun pasti kamu dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik.
ketika interview dengan HR ataupun dengan user. Begitupun juga ketika kamu udah masuk kerja, bagaimana cara komunikasimu itu akan berdampak kepada bagaimana lingkunganmu dan bagaimana apakah kamu dipercaya untuk menjadi pemimpin atau tidak. Itu semua mengacu kepada satu hal, yaitu adalah komunikasi. Kalau kita punya komunikasi yang bagus, maka kualitas kehidupannya seharusnya kehidupan kita jadi jauh lebih bagus juga. Jadi dua tipe komunikasi tersebut itu yang perlu kamu perhatikan. Oke. Nah, untuk kamu bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya. Jadi beberapa waktu lalu saya diundang untuk menjadi pembicara, ya. Jadi pembicara untuk membahas tentang komunikasi dan juga tentang bagaimana podcasting, ya. Terus bagaimana dari podcast saya ini bisa menginspirasi banyak orang. Nah, buat kamu yang mau belajar tentang komunikasi, tentang uh, broadcasting ataupun tentang podcasting, bagaimana perjalanan saya membangun podcast Self Love ini sampai akhirnya bisa sampai saat ini, bisa menginspirasi banyak orang dan bisa mengubah hidup banyak orang kayak gitu. Kamu bisa ikuti webinarnya, ya. Jadi ini saya diundang dari salah satu kampus. Kamu bisa langsung cek aja Instagram yang ada di deskripsi, ya, atau post yang saya put di deskripsi. Di situ kamu bisa uh, ikuti detailnya, ikuti step by step-nya untuk daftar, dan kamu bisa langsung belajar sama saya nanti. Oke? Thank you semuanya udah dengerin podcast ini. Never stop learning because life never stop teaching.